Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu di PJJ bulan suci Ramadan. Yang kali ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan Qisasul Anbiya bil Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran, khususnya kisah-kisah para nabi. Yang kali ini kita akan mengkaji atau menelaah sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 67, yaitu pemuda penghancur berhala. Kita langsung bacakan saja ayatnya ya. Terjemah dari ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 57 dan 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka berkata lagi, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kemudian mereka berkata lagi, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Lalu mereka berkata, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka menjadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi madarat kepadamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 67. Teman-teman, kita lanjutkan kisahnya atau kita uraikan kisah pemuda penghancur berhala ini. Babilonia adalah negeri yang cukup makmur dan sejahtera. Rakyatnya mapan dan kaya raya. Kebutuhan apapun mampu dipenuhi oleh mereka, baik makanan, pakaian, ataupun rumah. Bahkan bangunan-bangunan yang ada saat itu cukup mewah dan megah. Namun sayang, kenikmatan yang mereka dapatkan tidak mereka syukuri dengan menyembah Allah. Sebagian besar rakyat Babilonia menyembah patung-patung berhala. Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim bernama Raja Namrud. Raja Namrud memimpin negerinya dengan sangat kejam. Semua perintah dan titahnya harus dilaksanakan. Jika ada rakyat yang tidak mau tunduk, Raja Namrud tidak segan-segan akan menghukumnya, bahkan membunuhnya. Di tengah-tengah kekafiran rakyat Babilonia menyembah berhala, terdapat seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Ibrahim tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Babilonia. Ibrahim tidak setuju dengan kebiasaan-kebiasaan rakyat Babilonia yang menyembah berhala. Mengapa mereka semua menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri? Apakah mereka tidak berpikir jika patung-patung itu tidak mendatangkan manfaat apapun? Bahkan patung-patung itu tidak dapat berbicara, mendengar, atau melihat.
pikir Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Allah memerintah Nabi Ibrahim mengajak rakyat Babilonia untuk tidak menyembah patung berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdakwah mengajak kaum untuk meninggalkan patung berhala. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai saudara-saudaraku, apakah yang kalian sembah?" Mereka pun menjawab, "Kami menyembah patung-patung berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah patung-patung berhala itu dapat mendengar doa-doa kalian? Atau dapatkah patung-patung itu memberikan kalian manfaat?" Mereka pun menjawab, "Memang patung-patung itu tidak memberikan apa-apa kepada kami, tapi kami melakukannya karena nenek moyang kami juga melakukan hal yang sama." Nabi Ibrahim berkata kembali, "Apakah kalian tidak berpikir bahwa apa yang telah dilakukan nenek moyang kalian adalah salah dan sesat? Sembahlah Allah, Tuhan yang telah memberikan kalian kenikmatan. Tinggalkan berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa buat kalian." Mereka berkata, "Hai Ibrahim, hendaknya kamu tidak mengganggu kami. Kami sungguh puas dengan apa yang kami dapatkan dan apa yang kami lakukan," jawab mereka. "Pergilah engkau, jangan ganggu perbuatan kami. Jika tidak, kami tidak sungkan-sungkan mencelakakan dirimu," ujar mereka. Begitulah rakyat Babilonia, mereka tidak mengindahkan perkataan Nabi Ibrahim. Mereka bahkan merasa kesal dengan dakwah Nabi Ibrahim dan mulai menjauhinya. Meski demikian, Nabi Ibrahim tidak berhenti mengajak mereka pada jalan yang benar. Ia berkali-kali mendatangi kaumnya, mengajak mereka agar mau menyembah kepada Allah saja. Nabi Ibrahim selalu berkata kepada rakyat Babilonia, "Wahai saudaraku, sembahlah Allah dan bertakwalah hanya kepadanya. Jika kalian melakukannya, itu lebih baik untuk kehidupan kalian. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan mampu memberikan rezeki kepada kalian dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Hanya Allah sajalah yang Maha Pemberi rezeki. Sembahlah Allah dan bersujudlah, karena hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan." Namun tetap saja mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Melihat kerasnya pendirian mereka, Nabi Ibrahim menyusun sebuah rencana. Nabi Ibrahim ingin membuktikan kepada kaumnya bahwa patung-patung berhala yang selama ini mereka sembah tidak akan membawa manfaat. Berhala bahkan tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Setiap tahun, rakyat Babilonia melakukan upacara keagamaan selama berhari-hari. Rakyat Babilonia tinggal di luar kota dengan berkemah di tempat terbuka. Kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh rakyat Babilonia, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Jika ada penduduk yang tidak mengikutinya, akan dihukum karena ini merupakan perintah langsung dari Raja Namrud. Rakyat Babilonia bersatu dan mengajak semua orang agar keluar rumah dan turut ramai-ramai menghormati hari-hari yang suci. Mereka pun bersukaria dan bersenang-senang dengan makanan yang lezat-lezat dan minuman yang memabukkan. Nabi Ibrahim juga diajak oleh keluarganya untuk mengikuti upacara. Namun Nabi Ibrahim menolaknya dengan berpura-pura sedang sakit parah dan diizinkan untuk tetap tinggal di rumah. "Hai Ibrahim, ikutlah bersama kami untuk merayakan upacara hari yang suci. Jika kamu tidak mengikutinya, kamu akan dihukum oleh Raja Namrud," ajak salah satu keluarganya. "Mohon maaf, hari ini aku tidak dapat mengikutinya karena aku sedang sakit parah. Aku khawatir penyakitku ini akan menular. Biarlah aku tetap berada di rumah," jawab Nabi Ibrahim. Ketika kota sudah kosong dan sepi, Nabi Ibrahim pun menjalankan rencananya. "Inilah kesempatan yang aku nantikan," bisik Nabi Ibrahim. Dengan membawa sebuah kapak di tangan,
Nabi Ibrahim menuju tempat peribadatan rakyat Babilonia. Sesampainya di tempat peribadatan, tampak patung berhala berdiri kokoh mengelilingi tempat itu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan satu persatu patung-patung yang berdiri kokoh di dinding-dinding tempat peribadatan dengan kapak. Hanya satu patung berhala saja yang tidak dihancurkannya, yaitu patung paling besar yang juga merupakan berhala yang paling dihormati oleh rakyat Babilonia. Bahkan di patung besar itu dikalungkannya kampak oleh Nabi Ibrahim. Setelah selesai, Nabi Ibrahim kembali ke rumahnya. Seluruh rakyat Babilonia sangat terkejut tatkala mereka pulang dari pesta merayakan hari suci karena melihat patung-patung berhala mereka sudah hancur berantakan. Kemarahan segera membakar emosi rakyat Babilonia. Namun mereka juga diliputi kebingungan dan ketakutan yang sangat besar. Salah satu penduduk ada yang bertanya, siapakah yang berani melakukan perbuatan jahat dan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Perbuatan ini pasti akan mendatangkan murka Tuhan kita. Pasti yang berbuat ini adalah orang yang tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kita, kata penduduk yang lain. Siapakah yang telah menghancurkan Tuhan kita? Umpat rakyat Babilonia. Pasti yang melakukan ini adalah Ibrahim, karena dia tidak suka dengan berhala kita. Lagi pula hanya dia yang tidak mengikuti upacara yang kita adakan, kata penduduk yang lain. Kalau begitu, kita tangkap dan adili Ibrahim, seru rakyat Babilonia. Rakyat Babilonia beramai-ramai menangkap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diserahkan ke pengadilan Raja Namrud untuk diminta pertanggungjawabannya. Memang itulah yang diharapkan Nabi Ibrahim, agar ia dapat diadili di hadapan orang banyak, dengan semua rakyat Babilonia menyaksikannya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim dapat menyadarkan rakyat Babilonia tentang kepercayaan mereka yang salah dan sesat, dan berharap ada sebagian orang yang mau beriman kepada Allah dan percaya kepadanya. Hari pengadilan telah ditentukan dan rakyat Babilonia berduyun-duyun menyaksikan pengadilan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menghadap Raja Namrud yang akan mengadilinya, ia disambut dengan cacian dan makian dari rakyat yang hadir. Sebagai tanda sangat gusarnya mereka atas perbuatan Nabi Ibrahim. Celakalah dan terkutuklah engkau, hai Ibrahim, maki rakyat yang hadir. Engkau pantas dibunuh karena perbuatan itu, ujar yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, apakah engkau yang telah menghancurkan dan merusak patung-patung berhala kami? Dengan tenang dan berwibawa, Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya yang menghancurkan patung-patung kalian adalah patung yang paling besar itu. Kalau tidak percaya, coba kalian tanyakan padanya. Apalagi patung besar itu mengalungkan kapak di lehernya, berarti memang dia yang menghancurkannya. Raja Namrud terdiam sejenak dan terkejut. Demikian pula orang-orang yang hadir. Mereka mengira Nabi Ibrahim akan mengakui perbuatannya. Namun Nabi Ibrahim malah justru mengejek mereka dengan meminta mereka berbicara dengan patung batu yang besar itu. Kemudian Raja Namrud bertanya kembali, hai Ibrahim, engkau jangan mengada-ada. Bagaimana mungkin kami bertanya pada patung yang besar itu? Engkau tahu kalau patung itu tidak bisa bicara. Tibalah saatnya yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, Nabi Ibrahim berkata, jika demikian, mengapa kalian sembah patung-patung itu? Patung yang tidak dapat berkata, melihat, dan mendengar, juga yang tidak dapat membawa manfaat atau menolak keburukan kalian. Bahkan patung itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dari kehancuran. Alangkah bodohnya kalian dengan kepercayaan dan berhala kalian itu. Tidakkah kalian berpikir dengan akal yang sehat bahwa yang kalian sembah itu salah dan sesat yang merupakan tipuan setan? Mengapa kalian tidak menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan kalian dan alam semesta? Alangkah hinanya kalian dengan perbuatan kalian itu. Semua yang ada di tempat itu terdiam sejenak.
Mereka tahu bahwa ucapan Nabi Ibrahim itu benar, tetapi karena hati mereka sudah dibutakan oleh tipu daya setan, mereka justru murka dengan jawaban Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun memutuskan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai hukuman menghina dan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Berserulah Raja Namrud, "Bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar setia padanya." Keputusan telah dijatuhkan, Nabi Ibrahim harus dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Maka mulailah penduduk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Berduyun-duyun penduduk dari segala penjuru membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Setelah kayu bakar terkumpul, berduyun-duyun orang-orang datang menyaksikan pelaksanaan hukuman Nabi Ibrahim. Mulailah tumpukan kayu bakar itu dibakar dan terbentuklah api yang cukup dahsyat. "Lemparkanlah Ibrahim ke dalam api yang menyala," perintah Raja Namrud. Dalam keadaan terikat kedua tangannya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala. Tetapi subhanallah, Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api yang menyala, "Hai api, jadi dinginlah dan jadilah selamatkan bagi Ibrahim." Meskipun api terus membara dan orang-orang di sekitarnya merasakan bahwa panas yang menyengat, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas atau terluka sedikit pun. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan kesejukan udara yang nyaman berhembus. Hanya tali yang mengikat tangan dan kaki Nabi Ibrahim yang terbakar hangus. Hal ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Kobaran api terus dijaga agar tidak padam. Mereka begitu kejinya sehingga bertekad memanggang Nabi Ibrahim selama mungkin. Tetapi setelah pembakaran selesai, dari serakan dan ongokan abu sisa-sisa pembakaran kayu, mereka melihat Ibrahim dalam keadaan sehat bugar, tidak kurang satu apapun. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit pun. Melihat kejadian itu, terbelalaklah mata mereka karena herannya. "Hai, lihat Ibrahim, dia tidak hangus dan terbakar. Mengapa ini bisa terjadi?" seru salah seorang rakyat Babilonia. "Mungkin adalah pertolongan dari Tuhannya Ibrahim," seru rakyat Babilonia yang lain. Mereka terheran-heran dan kebingungan. Di antara mereka saling bertanya-tanya, apa yang terjadi terhadap Ibrahim? Padahal Ibrahim telah melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Namun di tengah-tengah kebingungan rakyat Babilonia, terdapat sebagian orang yang mulai mempercayai dan mengimani kebenaran ajaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak menyatakan dengan terang-terangan. Mereka hanya menyembunyikannya di dalam hati. Sedangkan bagi para pemuka dan pembesar negeri Babilonia termasuk Raja Namrud menolak dan tidak mempercayainya. Bahkan mereka mengatakan kalau itu hanya perbuatan sihir Ibrahim yang mengelabui penglihatan. Itulah sikap orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya dan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, Nabi Ibrahim semakin giat untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan selain Allah. Dan semakin hari pengikut Nabi Ibrahim semakin bertambah. Oke teman-teman, itu adalah kisah pemuda penghancur berhala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 67. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Selanjutnya mari kita diskusikan hal-hal yang berkaitan dengan sikap seorang pemuda waktu itu yang bernama Ibrahim, yang akhirnya diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai, bahkan di kalangan para nabi pun beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Dilanjutkan dengan diskusi, dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir di forum atau di kelas Discord, maka teman-teman dari kisah ini setelah menyimak boleh teman-teman membuat jurnal
sebanyak 1 halaman saja. Silakan teman-teman buat, berisikan dengan poin-poin penting pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini. Sekian dari Panda, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.